Sudah 1 minggu berlalu sejak penggerebekan sarang kriminal di kota itu. Arissa Freldil menyadari bahwa meskipun ia berhasil memperoleh sejumlah uang, jumlahnya sama sekali tidak seperti yang ia bayangkan. Tempat itu ternyata hampir tidak memiliki harta berharga, membuatnya merasa tertipu. Ia bahkan tidak bisa meminta bagian jarahan dari Alpa dan yang lainnya, karena hal itu akan terasa terlalu memalukan. Ia juga merasa aneh jika sosok yang bergerak dari balik bayangan justru meminta sesuatu pada bawahannya. Karena itu, Arissa hanya membiarkan waktu berlalu dan kembali menjalani hari-harinya di akademi seperti biasa. Sementara itu, dampak dari penggerebekan tersebut mulai terungkap ke permukaan. Seorang pria bernama Senon Griffon, atau mungkin Zeni Grini, terbongkar sebagai bagian dari organisasi kriminal besar. Bahkan, beberapa anggota Ordo Ksatria diketahui bekerja sama dengannya. Raja segera bertindak dengan menyita sebagian besar aset milik pihak-pihak yang terlibat. Arissa mengetahui semua informasi itu karena saat ini ia berada di hadapan sang putri yang pernah ia selamatkan, bersama dengan ketua klub penggemarnya. Lokasi mereka adalah atap gedung akademi. Arissa sendiri tidak tahu mengapa Thea menariknya ke tempat itu, dan ia merasa tidak nyaman berada di sana. Ia sebenarnya tidak ingin bertemu sang putri untuk sementara waktu, karena khawatir akan dimarahi tanpa alasan. Percakapan pun dimulai ketika ketua klub penggemar menanyakan maksud Alexia. Sikap Alexia yang tenang terasa mengejutkan, karena biasanya ia akan bersikap berlebihan saat bertemu idolanya. Dengan ragu dan canggung, Alexia menyampaikan bahwa ia telah mendengar kejadian di barak dan meminta maaf karena hal tersebut berdampak pada mereka. Ia bahkan menghindari kontak mata, jelas merasa tidak nyaman. Permintaan maaf itu membuat ketua klub penggemar panik dan buru-buru menolak permintaan maaf tersebut, merasa tidak pantas menerima permintaan maaf dari seorang putri. Alexia, yang semakin malu, segera membalikkan badan dan pergi dari tempat itu. Saat ia pergi, Arissa menyadari bahwa Alexia sempat melirik ke arahnya berulang kali, seolah ingin menyampaikan sesuatu, meski akhirnya ia benar-benar pergi. Setelah kepergian Alexia, ketua klub penggemar tertawa kecil dan menyebut bahwa sang putri terlihat sangat imut. Ia pun kembali ke mode vangelnya, sementara Arissa hanya mengangguk tanpa ingin memikirkan lebih jauh. Pada sore hari, di sebuah atap lain, Alexia berdiri sendirian menatap langit dengan mata merahnya. Ekspresinya terlihat rumit dan penuh emosi. Ia menggenggam pagar pembatas dengan frustrasi, memarahi dirinya sendiri karena merasa sulit hanya untuk mengucapkan permintaan maaf dengan jujur. Ia tetap berada di sana cukup lama, hingga matahari mulai terbenam. Di tempat lain, di salah satu bangunan terbesar di ibu kota, Alpa dan anggota Shadow Garden lainnya berkumpul di sebuah ruangan besar dengan meja lebar. Mereka mengenakan pakaian kasual, berbeda dari penampilan mereka biasanya. Epsilon mengingat kembali pilar cahaya ungu dengan kagum, menyebutnya indah. Gamma menambahkan bahwa cahaya itu adalah simbol kekuatan sang pemimpin dan akan menjadi sesuatu yang menghapus kultus dari dunia. Beta, elf berambut perak dengan tahi lalat di bawah matanya, sibuk menulis di sebuah buku. Tanpa sepengetahuan yang lain, ia sedang menulis sebuah novel dan menggambar sketsa yang menggambarkan sosok pemimpin mereka secara berlebihan. Alpa kemudian memastikan kehadiran semua anggota, menyebutkan bahwa Eta sibuk dengan penelitian dan Zeta masih melakukan investigasi. Pertemuan pun dimulai. Epsilon melaporkan bahwa mereka memperoleh banyak dokumen yang menunjukkan betapa dalamnya pengaruh kultus di jajaran atas kerajaan. Beta kemudian menyampaikan informasi bahwa seorang First Child telah terlihat di kota itu. Alpa menyadari bahwa hal tersebut berarti pihak musuh telah menyadari keberadaan mereka. Gamma melanjutkan bahwa musuh sempat membakar sebagian besar dokumen penting sebelum tujuan selanjutnya terungkap. Namun,
Ia berhasil mengetahui bahwa kultus tersebut berencana menggunakan sebuah artefak tertentu. Alpha menyimpulkan bahwa mereka harus menyelidikinya lebih jauh. Suasana serius itu mendadak pecah ketika Delta, Therianthrope anjing, dengan nada ceria menanyakan kapan ia bisa bertemu kembali dengan Lady Shadow. Alpha menjawab dengan helaan napas bahwa sosok tersebut sangat sibuk dan akan datang sendiri jika menginginkan sesuatu. Jawaban itu membuat Delta terlihat kecewa. Alpha kemudian menegaskan tujuan mereka berikutnya, menemukan artefak tersebut dan memastikan apakah First Child yang muncul datang karena mereka atau karena tujuan lain. Saat itu, Nu memasuki ruangan dan membagikan selebaran kepada semua orang. Setelah melihat isinya, ekspresi Alpha berubah dingin. Ia menyebut tindakan tersebut keterlaluan. Gamma dan Epsilon bereaksi dengan kemarahan, terkejut melihat isi selebaran itu. Alpha meletakkannya di atas meja dan bersikap tegas, menyatakan bahwa agenda baru telah ditambahkan. Mereka harus melacak dan membunuh orang-orang yang meniru nama dan keberadaan mereka. Seluruh anggota Shadow Garden mengangguk setuju. Ekspresi mereka menunjukkan berbagai emosi, dingin, marah, dan dalam kasus Delta, kegembiraan yang buas. Kehidupan kembali berjalan normal. Arisa Freldil kembali menjalani perannya sebagai orang biasa. Ia tidak memiliki target kriminal yang layak, sehingga tidak ada hal khusus yang bisa ia lakukan selain bertindak seperti murid biasa. Pada malam hari, ia terkadang naik ke atap menara jam, namun yang ia temui hanyalah para pencuri kecil yang tidak kompeten. Ia hanya mengamati mereka hingga akhirnya tertangkap. Meskipun terjadi skandal besar mengenai beberapa petinggi Ordo Ksatria yang terlibat organisasi kriminal, ketertiban umum tetap terjaga dengan baik. Arisa menilai bahwa para ksatria tingkat rendah tetap menjalankan tugas mereka dengan sungguh-sungguh. Yang terlibat hanyalah para petinggi, bukan para prajurit biasa. Semua kejahatan yang ia temui tidak memenuhi standar peran Shadow Broker yang ia inginkan. Jika ia bertindak dramatis pada kejahatan kecil, ia hanya akan terlihat konyol dan dianggap gila. Karena itu, ia menahan diri demi menjaga citra yang telah ia bangun. Ia menginginkan musuh yang lebih besar, kelompok bandit, raja kriminal, atau pedagang budak, agar sesuai dengan fantasi konspirasinya. Ia yakin suatu saat musuh besar akan muncul karena ini adalah ibu kota. Arisa juga mulai memikirkan kembali persona yang ingin ia bangun. Ia menyadari bahwa rencananya sebagai sosok bayangan tidak cocok dengan penampilannya. Tubuhnya yang pendek membuat banyak gambaran megah terlihat tidak masuk akal. Ia membandingkan dirinya dengan Alpha dan Epsilon, menyadari bahwa meskipun ia tumbuh lebih tinggi dibanding masa kecilnya, posturnya tetap tidak mendukung gambaran dominan yang ia inginkan. Banyak rencana pun ia coret karena terlihat konyol jika ia sendiri yang melakukannya. Pelajaran Royal Busin di Akademi telah ditiadakan. Teknik tersebut kehilangan popularitas setelah diketahui bahwa instrukturnya terlibat kelompok kriminal, bahkan kerajaan pun menolak teknik itu. Kini, orang-orang kembali menggunakan gaya bertarung yang lebih primitif. Masih ada sekolah lain, tetapi dianggap terlalu rumit dan kurang praktis. Saat ini Arisa berada di perpustakaan akademi, tempat yang ia pilih karena tenang dan tidak menarik perhatian. Ia menulis berbagai rencana di sana. Ia jarang lagi ke atap sekolah karena tempat itu sering digunakan oleh sang putri dan ketua klub penggemarnya sebagai tempat pertemuan. Saat sedang mencoret salah satu rencana, seseorang duduk di sampingnya dan memanggil namanya. Arisa menoleh dan melihat Philo Erbiu, ketua komunitas peringatan Ros Oriana sekaligus anggota OSIS. Arisa segera menutup buku catatannya agar tidak terlihat orang lain. Philo datang untuk mengundangnya ke sebuah pertemuan, memberitahukan bahwa sang putri akan berpartisipasi dalam festival Busin. Arisa menerima undangan tersebut dan Philo pun pergi.
Arisa merasa heran mengapa ketua klub sendiri datang mengundangnya, padahal ia hanyalah anggota biasa. Tak lama kemudian, Arisa terjebak di antara dua orang ketua klub penggemar, ketua klub Alexia dan ketua klub Rose, yang saling menarik lengannya. Keduanya bersikeras bahwa Arisa telah berjanji hadir di acara masing-masing. Mereka saling beradu argumen, menyebutkan hal-hal yang menurut mereka disukai Arisa, sementara Arisa sendiri merasa sangat tidak nyaman. Arisa menyadari tatapan para murid di sekelilingnya. Ia merasa tertekan karena menjadi pusat perhatian, namun tidak bisa melepaskan diri karena takut terlihat mencurigakan jika menunjukkan kemampuan di luar kewajaran. Kedua ketua klub itu terus menariknya ke arah masing-masing, meminta Arisa memilih. Beberapa murid yang menyaksikan kejadian itu memperhatikan Arisa dengan perasaan yang rumit. Salah satu dari mereka menyebut namanya dengan lirih. Tanpa sepengetahuan Arisa, ada sekelompok gadis pemalu yang telah memperhatikannya sejak sebulan setelah tahun ajaran dimulai. Mereka merasa kagum melihat sosok Arisa yang pendiam, rapuh, dan canggung berusaha mencari tempatnya sendiri. Kelompok gadis itu perlahan membentuk sebuah kelompok baru, fan club baru yang mengagumi Arisa Freldil. Beberapa minggu terakhir terasa sangat kacau bagi Arisa Freldil. Ia tidak mengerti mengapa para ketua klub penggemar begitu terobsesi dengannya dan terus menariknya ke sana kemari. Ia merasa tidak melakukan apapun yang pantas mendapat perhatian seperti itu, namun memilih untuk mengabaikannya. Pada hari ini, Arisa akhirnya mendapatkan waktu langka untuk menyendiri. Saat jam istirahat makan siang, ia duduk di bangku halaman akademi sambil menikmati burger dari Tuna King. Ketua klub penggemar Rose sedang sibuk dengan urusan OSIS, sementara ketua klub penggemar Alexia memiliki urusan penting lainnya. Hal itu membuat Arisa merasa lega, karena ia mulai terganggu dengan perlakuan mereka. Ia merasa dirinya hanyalah murid biasa, dan perhatian berlebihan seperti itu tidak pantas baginya. Saat sedang menikmati waktu sendirinya, seorang gadis yang tidak ia kenal menghampirinya dan memanggil namanya. Gadis itu menyerahkan sebuah kotak kecil dengan desain rapi, lalu segera pergi tanpa penjelasan. Arisa merasa bingung dengan kejadian tersebut. Kotak itu ternyata berisi coklat, sesuatu yang menurut ingatannya tidak seharusnya ada. Pada kemasannya tertulis nama, Mitsugo Shiko. Meskipun di kehidupan lamanya ia tidak menyukai coklat, sejak menjadi seorang gadis, Arisa menyadari bahwa ia mulai menyukai makanan manis. Hal itu menjelaskan mengapa ia sering menerima hadiah manisan dari para penggemarnya. Saat mencicipi coklat itu, Arisa terkejut dengan rasanya. Teksturnya lembut, rasa manis susu dan gula menutupi kepahitan coklat, dan coklat itu meleleh di lidahnya. Ia menyadari bahwa dirinya benar-benar memiliki kegemaran terhadap makanan manis. Namun, Arisa mulai merasa tidak nyaman karena merasakan banyak tatapan ke arahnya. Dengan menyamarkan pandangannya menggunakan rambut, ia melihat beberapa gadis bersembunyi di balik pilar, bangku, dan semak-semak di halaman, semuanya memperhatikannya dengan intens. Saat seorang siswa laki-laki mendekatinya, para gadis itu segera bereaksi terhadapnya hingga membuat siswa tersebut ketakutan dan melarikan diri. Setelah itu, mereka kembali bersembunyi dan terus mengawasi Arisa. Merasa suasana menjadi aneh dan menyeramkan, Arisa memutuskan untuk kembali ke kelas. Sementara itu, di ruang kepala sekolah, asisten kepala sekolah Lutheran Barnett menerima tamu-tamu penting, putri pertama Iris, adiknya Alexia, serta dua ksatria ternama dari Ordok Ksatria. Iris meminta bantuan putrinya, Sherry Barnett, untuk meneliti sebuah artefak berbentuk bola bermata yang diletakkan di atas meja. Mereka berharap artefak itu dapat memberikan petunjuk mengenai kekuatan misterius yang menyebabkan kekacauan di ibu kota. Lutheran menjelaskan bahwa Sherry masih berada di kafetaria dan biasanya tidak lama makan sebelum kembali ke penelitiannya,
sehingga ia merasa heran dengan keterlambatannya. Tak lama kemudian, Sherry tiba dengan tergesa-gesa, terengah-engah dan berkeringat, lalu meminta maaf karena terlambat. Alexia menawarkan air minum, namun Sherry menolaknya dan duduk di samping ayahnya. Iris kemudian meminta Sherry untuk menilai artefak tersebut, menyebutnya sebagai salah satu pemikir terbaik di akademi, bahkan di kerajaan. Sherry langsung menyetujui permintaan itu, mengejutkan semua orang karena biasanya ia dikenal pemalu. Iris menyambut baik sikap tersebut. Alexia menanyakan alasan Sherry terlihat kelelahan dan memperhatikan gelang ungu di lengannya, namun Sherry menjawab dengan gugup dan tidak jelas. Iris segera menghentikan pertanyaan itu dan mengingatkan bahwa mereka tidak berada di sana untuk membahas hal pribadi. Meskipun tampak mendengarkan, pikiran Sherry sebenarnya dipenuhi oleh bayangan Arisa. Ia teringat wajah Arisa yang sedang memakan coklat dengan ekspresi menggemaskan. Kenangan itu membuat hatinya terasa hangat dan memberinya rasa percaya diri. Saat yang lain membahas kejahatan, fasilitas yang terbakar, Ordo Crimson, dan bantuan yang diperlukan, Sherry hanya menanggapi seperlunya, pikirannya tetap dipenuhi oleh sosok yang ia kagumi, Arisa Freldil. Keadaan di akademi semakin memburuk bagi Arisa Freldil. Banyak gadis terus mengikutinya setiap kali ia berangkat ke sekolah. Mereka selalu bersembunyi saat Arisa mencoba melihat ke arah mereka, meskipun Arisa sebenarnya dapat merasakan kehadiran dan tatapan mereka dengan jelas. Ia menyadari bahwa dirinya ternyata cukup peka terhadap pandangan orang lain. Masalah itu bukan satu-satunya. Perseteruan antara klub penggemar Rose dan klub penggemar Alexia semakin jelas terlihat. Kedua pihak tampak tidak menyukai keberadaan satu sama lain dan terus menarik Arisa ke pihak mereka setiap kali terjadi konflik. Arisa sama sekali tidak memahami alasan di balik perlakuan tersebut. Di tengah semua itu, Arisa menerima ajakan dari Claire Kagenou. Claire mengajaknya pergi ke sebuah toko baru pada akhir pekan, tempat asal coklat yang pernah diterima Arisa sebelumnya. Toko itu bernama Mitsugo Shiko. Arisa tanpa sengaja menyebutkan nama toko tersebut di kafetaria, dan Claire mendengarnya meskipun mereka tidak berada dekat satu sama lain. Pada hari yang dijanjikan, Arisa bertemu Claire. Ia mengenakan pakaian sederhana khas penduduk desa, sengaja dipilih agar terlihat tidak mencolok. Claire langsung tidak menyukai penampilannya dan menilai Arisa menyia-nyiakan kecantikannya dengan berpakaian seperti itu. Claire bersikeras ingin membelikan pakaian baru untuk Arisa dan menyeretnya berkeliling kota, meskipun Arisa berusaha menolak. Mereka akhirnya tiba di Mitsugo Shiko. Arisa semula mengira toko itu hanya menjual coklat, tetapi tampilannya justru lebih menyerupai toko serba ada. Claire menjelaskan bahwa Mitsugo Shiko menjual berbagai macam barang, mulai dari coklat, kue, gula berkualitas tinggi, rempah-rempah, hingga pakaian, parfum, dan aksesori. Toko tersebut penuh dengan barang-barang inovatif dan belum pernah dilihat banyak orang sebelumnya. Saat mengantre, Arisa mendengar percakapan dua pria di belakang mereka yang membicarakan adanya serangan berbahaya pada malam hari sebelum jam malam. Hal itu menarik perhatian Arisa, namun lamunannya terputus ketika Claire menyadarkannya. Arisa berpura-pura mendengarkan dan menanggapi pembicaraan Claire tentang coklat. Tak lama kemudian, seorang pegawai wanita berambut coklat menghampiri mereka dan memberi isyarat pada Arisa. Pegawai itu mengumumkan bahwa Arisa adalah pelanggan ke-50.000 dan berhak mendapatkan hadiah spesial dengan diskon besar. Diskon yang ditawarkan mencapai 99%, membuat Arisa langsung tertarik dan setuju mengikuti pegawai tersebut, sementara Claire ikut serta. Namun keputusan itu segera disesali Arisa. Ia dibawa ke ruang ganti dan dipakaikan berbagai macam pakaian oleh para pegawai, mulai dari pakaian pelayan hingga kostum kelinci. Claire pun ikut menikmati situasi itu dan bahkan menyatakan ingin membeli semua pakaian yang dikenakan Arisa.
Para pegawai menyebutkan bahwa harga setiap barang hanya 1 zeni karena diskon besar-besaran. Arisa mulai merasa curiga karena toko itu terasa sangat mirip dengan konsep toko di kehidupan lamanya. Ia bertanya-tanya apakah pemilik Mitsugoshiko juga seorang reinkarnator sepertinya, dan bahkan terpikir untuk menyelidikinya lebih jauh. Di tengah kekacauan itu, pegawai wanita tersebut menawarkan sebuah survei dan memilih Arisa sebagai responden, mengabaikan Claire. Survei itu dikatakan hanya berupa kuesioner untuk meningkatkan kualitas layanan toko. Meskipun Claire terlihat khawatir, Arisa menenangkannya dan menyetujui untuk mengikuti survei tersebut. Claire akhirnya setuju dan meninggalkan Arisa sementara untuk melihat-lihat barang lain di toko, dengan pesan agar Arisa tidak terlambat. Arisa pun mengikuti pegawai wanita itu ke bagian lain dari toko, sambil bertanya-tanya apa sebenarnya isi survei yang akan ia hadapi. Dalam perjalanan menyusuri toko bersama seorang gadis cantik, Arisa Freldil memperhatikan pemandangan di sekelilingnya. Mereka melewati area penjualan dan masuk ke sebuah ruangan bertanda, EMPLOYEES Only. Arisa mulai merasa bingung karena mereka justru semakin masuk ke bagian dalam toko. Ketika ia bertanya di mana survei akan dilakukan, gadis itu tidak menjawab dan hanya membimbingnya menuju sebuah tangga yang sangat rumit desainnya. Setelah menaiki tangga tersebut dan melewati lorong yang luas serta terang, mereka tiba di depan sebuah pintu besar yang didekorasi secara berlebihan dengan papan tanda yang rumit. Dua wanita cantik berdiri berjajar di depan pintu itu. Keduanya membungkuk dengan anggun sebelum membuka pintu, memperlihatkan sebuah ruangan yang mengejutkan. Alih-alih ruang tahta, di balik pintu tersebut terdapat taman luas dengan desain yang indah. Jalan setapak berlapis batu putih mengarah ke sebuah area yang menyerupai tempat pesta teh ala dongeng. Di sana, Arisa melihat seseorang yang sangat ia kenal sedang duduk dan menunggunya. Rambut hitam wanita itu bergoyang lembut tertiup angin buatan, dan ia mengenakan gaun berani yang memperlihatkan punggungnya. Orang itu adalah Gama, anggota ketiga Shadow Garden. Gama menyambut Arisa dengan penuh semangat meski suaranya terdengar tenang. Ia mempersilakan Arisa untuk duduk. Di sekeliling mereka terdapat banyak wanita cantik berpakaian profesional yang semuanya menundukkan kepala tanpa berani menatap Arisa. Bahkan gadis berambut coklat yang membimbingnya tadi ikut membungkuk di belakangnya. Arisa menyadari bahwa semua ini telah diatur. Ia menyimpulkan bahwa Gama telah menyiapkan semuanya untuknya, termasuk mempekerjakan banyak orang. Meskipun ia sempat berpikir bahwa ruang tahta akan lebih sesuai seleranya, ia menduga Gama memilih konsep ini karena mereka sama-sama perempuan dan mungkin menganggapnya lebih cocok untuk peran mereka sebagai broker bayangan. Arisa juga menyadari bahwa Gama telah berhasil menciptakan berbagai hal modern yang pernah ia ceritakan di masa lalu, seperti coklat dan sampo, meskipun penjelasannya dulu sangat terbatas. Merasa perlu menghargai usaha tersebut, Arisa bersikap percaya diri dan duduk berhadapan dengan Gama. Para wanita di sekeliling mereka segera menyajikan kue, pastry, dan teh. Arisa memuji pencapaian Gama dengan tulus. Gama membalas dengan rendah hati, menyatakan bahwa semua itu berkat kebijaksanaan Arisa. Sebagai tanda apresiasi, Arisa memanipulasi sihir di sekitarnya dan membentuknya menjadi ratusan kupu-kupu yang terbang memenuhi area taman. Pertunjukan itu menunjukkan kendali, kekuatan, dan keanggunannya, membuat para wanita yang menyaksikan terpesona. Bagi Gama, cahaya indah itu adalah simbol keselamatan yang pernah ia terima. Ia teringat masa lalunya ketika ia merasa tidak berguna dan bahkan sempat berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Satu-satunya yang ia miliki hanyalah kecerdasan, dan berkat kata-kata serta pengetahuan yang diberikan Arisa, ia mampu bertahan dan berkembang. Ia menyadari bahwa pengetahuan yang diwariskan kepadanya melampaui akal sehat dunia ini dan menjadi hal yang paling ia hargai.
Gama memahami kebiasaan Arisa yang menyukai manisan dan teh, serta melihatnya sebagai bentuk keterikatan Arisa pada kehidupan sehari-hari yang biasa. Bagi Gama, hal itu bukan kelemahan, melainkan bukti kekuatan tekad Arisa untuk menjalani kehidupan publik sambil melawan kultus dari balik bayangan. Setelah suasana mereda, Gama mengarahkan pembicaraan pada tujuan sebenarnya kedatangan Arisa, yaitu para penipu yang mengaku sebagai Shadow Garden. Gama menjelaskan bahwa mereka telah melacak para pelaku, namun Arisa dengan santai menyatakan bahwa ia sudah mengetahui lokasi mereka dan akan menanganinya sendiri. Sikap tenang Arisa membuat Gama merasa kagum sekaligus sedih, karena Arisa masih memikul semuanya sendirian. Gama kemudian memanggil Nu, seorang anggota Numbers yang kemampuannya telah diakui oleh Alpha, dan menyerahkannya untuk membantu Arisa. Percakapan berlanjut dengan nada lebih ringan ketika Arisa meminta sebagian keuntungan. Gama langsung menyuruh membawa peti besar berisi koin emas. Meski Gama mempersilakan Arisa mengambil semuanya, Arisa hanya mengambil sedikit. Arisa kemudian menanyakan soal manisan termurah. Gama justru menawarkan yang paling mahal dengan diskon penuh. Melihat sikap Arisa yang kembali seperti wanita biasa bernama Arisa, Gama merasa terhibur dan menyimpan harapan bahwa suatu hari nanti Arisa bisa sepenuhnya menjadi dirinya sendiri, baik di dunia bayangan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Arisa Freldil merasa sangat senang karena persahabatannya dengan Gama. Ia menerima banyak hadiah berupa coklat dan kue yang dibungkus rapi, yang sejak tadi dibawakan oleh Claire. Claire bersikeras untuk membawanya sendiri tanpa menjelaskan alasannya. Arisa bersyukur atas pemberian tersebut, meskipun ia yakin Gama adalah orang yang licik dan suatu hari nanti pasti akan menagih kembali uang yang diberikan kepadanya. Arisa sadar bahwa ia tidak akan mampu mengembalikan uang itu jika ia benar-benar mengambil semuanya. Karena itu, ia menggunakan keterampilan sulap tangan dan penguatan tubuhnya untuk diam-diam mengambil lebih banyak koin emas daripada yang terlihat, sambil menyamarkannya seolah hanya mengambil sedikit. Ia yakin Gama tidak menyadarinya, mengingat Gama tidak terlalu peka secara fisik dan terkenal ceroboh meskipun telah banyak dilatih. Ia teringat pembicaraan tentang orang-orang yang meniru Shadow Garden. Sebenarnya Arisa tidak mengetahui siapa mereka, tetapi sebagai sosok yang bergerak di balik bayangan, ia tidak bisa mengaku tidak tahu. Karena itu ia berpura-pura sudah memahami semuanya agar citranya tetap terjaga. Hari mulai larut ketika mereka melewati sebuah gang sempit. Arisa mendengar suara benturan logam dan mencium bau darah yang familiar. Sesuatu sedang terjadi. Ia tertarik untuk melihatnya, tetapi Claire lebih dulu melangkah maju dan menyuruh Arisa kembali, berniat menangani situasi tersebut sendiri. Tanpa mengetahui bahwa Arisa juga merasakan niat membunuh di gang itu, Claire sudah masuk sebelum Arisa sempat menolaknya. Arisa sebenarnya bisa saja pergi, tetapi ada satu masalah besar, semua manisannya masih dibawa oleh Claire. Tidak punya pilihan lain, Arisa memutuskan untuk mengikuti. Namun ia tidak bisa melakukannya sebagai Arisa, karena itu akan merusak citra orang biasanya. Maka ia memilih untuk bertindak sebagai Shadow. Di dalam gang, Alexia Midgar, putri kedua kerajaan, terdesak oleh 3 pria berpakaian hitam yang mengelilinginya dengan pedang terhunus. Alexia adalah anggota Ordo Crimson, kelompok yang dibentuk Iris untuk memburu Shadow Garden dan Cult of Diabolos. Ia ingin bertemu Shadow lagi, gadis misterius yang pernah menyelamatkannya, demi mengetahui tujuan sebenarnya Shadow dan apakah ia berbahaya bagi kerajaan atau keluarganya. Alexia mengikuti jejak para pria berpakaian hitam yang mengaku sebagai anggota Shadow Garden, meski ia meragukan klaim tersebut karena mereka terus mengulang pernyataan itu tanpa menjawab pertanyaannya. Ia menduga mereka terkait dengan laporan pembunuh malam hari yang sering muncul di gang tersebut. Namun, ia tidak menyangka mereka bergerak dalam kelompok, dan akibatnya ia terluka dan terjebak tanpa jalan kabur.
Saat Alexia bersiap menghadapi akhir hidupnya, para pria itu tiba-tiba terkejut dan melompat menjauh. Sebuah serangan mematikan hampir mengenai salah satu dari mereka. Claire muncul dan menanyakan keadaan Alexia. Penampilan Claire menarik perhatian Alexia bukan karena kecantikannya, melainkan karena ia memegang pedang dengan satu tangan sementara tangan lainnya masih membawa kotak-kotak manisan. Claire mengenali Alexia sebagai putri kedua dan menyuruhnya mundur, menyatakan bahwa ia akan menangani situasi tersebut. Claire memperkenalkan dirinya sebagai Claire Kagenou, putri tunggal keluarga Kagenou, dan menjelaskan bahwa sebagai calon ksatria kegelapan, ia tidak bisa mengabaikan keributan semacam ini. Alexia memuji sikapnya dan menanyakan tentang kotak-kotak di tangannya, membuat Claire tersadar bahwa ia lupa mengembalikan manisan milik Arisa. Percakapan mereka terhenti ketika ketiga pria itu menyerang dengan kerja sama yang rapi. Pertarungan pun terjadi. Alexia memperhatikan bahwa Claire bertarung dengan sangat baik meski hanya menggunakan satu tangan. Gaya bertarungnya bukan Bushin style, dan ia mampu mengendalikan sihirnya dengan efisien untuk bergerak lincah di ruang sempit. Claire juga beberapa kali membantu Alexia, memberikan ruang bagi Alexia untuk bertahan. Serangan para pria semakin kacau dan penuh celah. Claire akhirnya melukai salah satu dari mereka dengan tusukan bersih. Namun sebelum mereka bisa melanjutkan serangan, kepala pria itu terpenggal seketika. Suara dingin dan mengintimidasi menggema di gang, mengecam para peniru yang mencemari nama Shadow Garden dan menjatuhkan hukuman mati kepada mereka. Dari kegelapan muncul seorang gadis bertubuh kecil berpakaian hitam, dengan mata emas bercahaya dan rambut berkilau seperti aurora shadow. Dua pria yang tersisa langsung melarikan diri ke atap tanpa ragu. Shadow bersiap mengejar, tetapi Alexia memanggilnya dan menghentikannya. Alexia memperkenalkan diri dan menanyakan alasan Shadow menyelamatkannya di masa lalu. Shadow menjawab bahwa Alexia tidak perlu tahu. Ketika Alexia terus mendesak dan menanyakan tujuan Shadow di kerajaan, Shadow hanya mengatakan bahwa ketidaktahuan adalah sebuah berkah. Alexia menolak untuk tetap tidak tahu dan menyatakan keinginannya untuk memahami apa yang diperjuangkan Shadow. Shadow berhenti, menatap Alexia dengan tatapan dingin, lalu menghela napas dengan nada melankolis. Ia mengatakan bahwa Alexia belum siap mengetahui kebenaran dunia ini dan bahwa jika Alexia benar-benar ingin tahu, ia harus menjadi lebih kuat terlebih dahulu. Dalam sekejap, Shadow menghilang setelah menyentuh punggung Alexia dan Claire. Tekanan berat yang menyelimuti gang pun lenyap. Keduanya menghela napas lega dengan kaki yang terasa lemas. Saat Claire menanyakan siapa Shadow sebenarnya, Alexia belum sempat menjawab ketika ia menyadari sesuatu yang aneh. Kotak-kotak manisan yang sebelumnya dibawa Claire telah menghilang. Claire menatap tangannya dengan mata terbelalak, menyadari bahwa semuanya sudah lenyap. Dua pria berjubah hitam yang tersisa dan mengaku sebagai bagian dari Shadow Garden berhasil mendarat di atap bangunan. Mereka berhenti, mengira telah berhasil melarikan diri ke tempat yang aman. Namun anggapan itu segera hancur ketika salah satu dari mereka terbelah dua dalam sekejap. Pria yang tersisa terkejut dan menatap tubuh rekannya yang telah terpotong, lalu melihat sosok gadis kecil berjalan melewati mayat tersebut sambil membawa pedang hitam legam. Perhatiannya kemudian tertuju pada sosok gadis misterius itu, terlebih karena ia membawa kotak-kotak manisan yang sama seperti yang sebelumnya dibawa oleh wanita berambut hitam. Hal itu sedikit meredam aura mengintimidasi yang terpancar darinya dan membuatnya tampak hampir aneh. Pria itu sempat berpikir apakah ia masih memiliki kesempatan untuk menyerang. Pikirannya terhenti ketika sebuah suara terdengar dari belakangnya. Seorang wanita memuji kecepatan Shadow dalam menangkap mereka. Shadow menoleh dengan tatapan emas dingin ke arah wanita yang baru muncul. Pria berjubah hitam itu ikut menoleh dan melihat seorang wanita cantik berambut coklat yang mengenakan seragam staf perempuan Mitsugoshiko.
Shadow mengakui kehadirannya dengan menyebut namanya, Nu. Nu meminta agar pria yang tersisa diserahkan kepadanya untuk ditangani. Shadow menyetujuinya dengan nada dingin dan memperingatkannya agar tidak melakukan kesalahan. Setelah itu, Shadow berputar dengan gerakan dramatis. Kotak-kotak manisan di tangannya membentuk jejak indah, lalu menghilang ke dalam kegelapan. Pria berjubah hitam itu kini hanya berhadapan dengan Nu. Melihat postur Nu yang tegak dan tenang, rasa gugupnya perlahan mereda. Ia menganggap Nu hanyalah seorang wanita biasa yang tidak bersenjata dan tidak berbahaya. Tanpa ragu, ia langsung menyerang, berniat menusuk tenggorokan dan jantungnya. Namun, serangannya gagal total. Ia terkejut ketika merasakan kehampaan di tangannya dan menyadari bahwa kedua tangannya telah terpotong bersih. Ia menjerit kesakitan dan terjatuh berlutut di atap, menggeliat sambil menatap sisa lengannya. Nu mendesah pelan dan mengatakan bahwa Shadow terlalu baik karena membunuh musuh tanpa menyiksa tubuh mereka. Ia menegaskan bahwa dirinya berbeda. Dengan tatapan dingin, Nu melangkah maju dan menginjak kaki pria itu dengan tumit sepatunya. Tumit tersebut berubah menjadi tajam dan menembus dagingnya, memaku tubuh pria itu ke tempatnya sambil membuatnya berteriak kesakitan. Nu menyatakan bahwa ia akan membuat pria itu bernyanyi. Keesokan paginya, di lorong sekolah, Claire tiba-tiba menabrak Arisa Freldil dan langsung meminta maaf dengan tergesa-gesa karena kehilangan manisan miliknya. Arisa mengingat bahwa pada malam itu ia memang telah mengambil kembali kue dan coklat dari Claire, karena ia tidak tinggal di asrama melainkan menyewa sebuah apartemen. Apartemen tersebut memberinya kebebasan dan ruang untuk menyimpan barang-barangnya tanpa menarik perhatian. Arisa berharap Claire tidak menyadari hal tersebut dan mengira ia hanya lupa karena kekacauan pertempuran. Ia menenangkan Claire dengan mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja dan ia hanya senang Claire tidak terluka. Arisa sendiri tidak bisa berpura-pura terkejut karena semua manisan itu memang ada padanya, bahkan sebagian sudah ia makan sebagai sarapan. Claire justru bertekad untuk mengganti kerugian tersebut dan menyerahkan sebuah pamflet kepada Arisa, meminta Arisa menonton pertandingannya dan menjanjikan sebuah pertunjukan yang hebat. Setelah itu, Claire segera pergi. Arisa melihat pamflet itu dan menyadari bahwa itu adalah pamflet Festival Busin, menandakan bahwa acara tersebut sudah dekat. Ia merasa bingung mengapa menonton pertandingan dianggap sebagai kompensasi atas manisan yang hilang. Tanpa terlalu memikirkannya, Arisa melanjutkan ke kelas. Dalam percakapan berikutnya di taman sekolah, Philo Erbiu, Ketua Rose Fan Club, menjelaskan bahwa Festival Busin memiliki hadiah besar. Tahun ini, sponsor utama adalah Mitsugoshiko. Dan hadiah terbesar adalah 2 tiket VIP Suite Mitsugoshiko. Arisa menanyakan apa itu VIP Suite dan dijelaskan bahwa tempat tersebut menyediakan layanan premium Mitsugoshiko, termasuk makanan dan fasilitas mewah sepanjang hari. Ketika Arisa bertanya tentang biayanya, Philo menjawab bahwa harganya mencapai jutaan zeni untuk beberapa jam saja. Mendengar itu, Arisa teringat kata-kata Claire. Ia menyadari bahwa jika Claire menang, ia bisa menikmati pengalaman VIP Suite tersebut. Ia pun memutuskan untuk tidak memberitahu Claire tentang manisan yang sebenarnya sudah ia ambil, dan menyatakan bahwa ia akan menonton Festival Busin. Keputusan Arisa itu segera menyebar. Kabar bahwa Arisa akan menonton turnamen membuat berbagai fan club bereaksi heboh dan segera mendaftarkan diri. Keesokan harinya, penyelenggara Festival Busin kebingungan melihat lonjakan jumlah peserta yang mendaftar dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Hari turnamen akhirnya tiba. Arisa Freldil menghadiri Festival Busin sebagai penonton, duduk di tengah kerumunan. Ia sengaja memilih posisi yang tidak terlalu depan maupun belakang agar dapat menyatu sebagai sosok biasa. Tujuannya hanyalah membaur, tidak menonjol, dan mempertahankan perannya sebagai mob.
Sebelumnya, Arisa sempat terpikir untuk meningkatkan peluang kemenangan Claire. Namun, setelah dipikirkan matang-matang, ia membatalkan ide tersebut. Ia tidak bisa begitu saja melatih Claire atau memberi saran secara langsung karena hal itu akan merusak citra publik yang selama ini ia jaga. Ia teringat masa lalunya, ketika ia membanggakan mimpinya dan menjadi bahan tertawaan orang lain. Jika hal serupa terjadi, semua usahanya mempertahankan persona akan sia-sia, bahkan mungkin memaksanya meninggalkan kerajaan ini. Ia juga tidak bisa meminta Alpha atau anggota lain untuk melatih Claire. Mereka memiliki kehidupan dan peran masing-masing, dan Arisa tidak ingin menyeret mereka ke dalam sesuatu yang menurutnya memalukan atau egois. Karena itu, satu-satunya hal yang bisa ia lakukan hanyalah datang, melihat sendiri, dan menyemangati Claire dari jauh. Ia berharap Claire menang karena Claire berjanji akan mengganti manisan yang hilang, yang oleh Arisa diartikan sebagai berbagi hadiah kemenangan. Saat duduk menunggu pertandingan dimulai, Arisa menyadari sesuatu yang aneh. Orang-orang di sekitarnya sebagian besar adalah gadis-gadis seusianya. Ia mengenali beberapa di antaranya sebagai anggota penting fan club Alexia dan fan club Rose. Bahkan, gadis yang duduk di sebelahnya adalah putri dari wakil kepala sekolah. Gadis berambut merah muda itu tampak menyadari tatapan Arisa dan segera menutupi wajahnya dengan buku besar. Arisa merasa terganggu karena hampir semua gadis di sekitarnya terus melirik ke arahnya, meskipun berusaha melakukannya secara diam-diam. Ia bisa merasakan tatapan mereka. Ia tidak memahami alasan di balik itu dan hanya berpura-pura tidak menyadarinya sambil menunggu pertandingan pertama. Di arena, Claire Kageno melangkah maju ke ring dengan tekad kuat. Lawannya adalah Rose Oriana, siswi terkuat di akademi saat ini, seorang putri dari kerajaan seni yang terkenal akan keanggunan dan kekuatannya. Rose dikenal sebagai penerus posisi Iris setelah Iris lulus, dan reputasinya membuat banyak orang gentar. Namun, Claire tidak merasa takut. Justru sebaliknya, ia berharap bisa bertarung melawan Rose. Claire teringat bahwa Arisa merupakan anggota fan club Rose. Ia berpikir bahwa jika ia bisa mengalahkan Rose, mungkin Arisa akan memandangnya dengan kagum. Pikiran itu membuatnya bersemangat. Claire menyadari bahwa hampir semua siswa populer memiliki fan club masing-masing, termasuk dirinya, meskipun fan club miliknya kecil dan sebagian besar berisi pria yang tertarik padanya. Ia merasa sedikit kecewa karena Arisa belum bergabung dengan fan clubnya. Ia membayangkan Arisa datang mengunjunginya dengan mata berbinar, dan bayangan itu semakin membakar ambisinya. Sementara itu, Rose Oriana menatap Claire dengan ekspresi heran, tidak memahami alasan tatapan penuh semangat itu. Namun, ia memutuskan untuk tidak memikirkannya terlalu jauh. Keduanya mengambil posisi bertarung. Wasit berdiri di antara mereka dan mengumumkan pertandingan, Claire Kageno melawan Rose Oriana. Begitu aba-aba dimulai, keduanya bergerak dengan kecepatan tinggi dan langsung beradu pedang. Dalam satu benturan pertama, masing-masing langsung mengukur kekuatan lawan. Claire mengakui kekuatan Rose, sementara Rose terkesan dengan kemampuan Claire. Gaya bertarung mereka sangat berbeda. Serangan Claire lebih kasar dan mengandalkan kekuatan, namun memiliki tujuan jelas untuk menghancurkan pertahanan lawan. Gaya Rose lebih halus dan anggun, seolah menari, dengan ayunan pedang yang tampak berkilau. Keduanya sama-sama terampil dan tidak mundur selangkah pun, bahkan semakin bersemangat. Namun, perbedaan tingkat kematangan akhirnya terlihat. Claire terkena tusukan di bagian perut oleh ujung pedang Rose. Meski pedang yang digunakan tumpul, kekuatan serangan yang diperkuat oleh manipulasi sihir membuat dampaknya sangat besar. Claire terpental ke sisi lain ring, tetapi ia berhasil memulihkan keseimbangannya sebelum jatuh sepenuhnya. Claire menggerutu karena merasa ceroboh. Rose tetap tenang,
meskipun terlihat sedikit berkeringat. Ia terkejut karena Claire ternyata jauh lebih terampil dari yang ia duga. Ross pun bertanya dengan tulus tentang aliran pedang yang digunakan Claire. Claire menjawab bahwa itu hanyalah gaya ciptaannya sendiri dan tidak istimewa. Itu adalah kebenaran. Claire merasa bahwa aliran pedang yang umum tidak cukup jika ia ingin melindungi Arisa. Sejak hari ia menyelamatkan Arisa, Claire terus berpikir untuk menjadi lebih kuat. Ia berlatih keras, meninggalkan aliran pedang standar, dan menciptakan gaya sendiri. Hal itu menunjukkan kejeniusannya, meski ia sendiri menyadari bahwa gaya tersebut masih belum matang dan belum sempurna. Ross juga menyadari hal itu. Ia mengagumi potensi gaya Claire, tetapi melihat banyak kekurangan, kurangnya disiplin, prinsip, dan struktur. Gaya itu terasa seperti gaya bertarung jalanan ketimbang seni pedang ksatria yang mapan. Karena itu, Ross menyarankan Claire untuk berhenti. Namun, Claire menolak dan menantangnya untuk bertarung dengan serius. Ia menyatakan bahwa ia tidak bisa kalah. Melihat tekad dan semangat yang membara dalam tatapan mata Claire, Ross akhirnya menerima tantangan itu. Keduanya kembali ke posisi masing-masing. Sorak-sorai penonton memenuhi arena ketika Claire dan Ross kembali saling menyerang, menandai dimulainya bentrokan berikutnya dengan keseriusan penuh. Pertarungan antara Claire Kageno dan Ross Oriana terus berlangsung cukup lama. Seiring berjalannya duel, semakin terlihat bahwa Ross adalah pihak yang lebih unggul dalam hal teknik dan pengalaman. Claire kembali menerima serangan dan sempat terhuyung, tetapi ia segera menggelengkan kepala dan kembali menyerang tanpa ragu. Ross dengan tenang menangkis setiap tebasan Claire, lalu membalas dengan serangan balik yang terukur. Claire bergerak menyamping untuk menghindari ayunan pedang Ross dan menusuk ke depan, namun Ross dengan mudah menghindar hanya dengan memiringkan kepalanya. Setelah itu, pedang mereka kembali beradu beberapa kali hingga Ross berhasil mendaratkan satu serangan lagi di bahu Claire. Dengan ekspresi cemas, Ross meminta Claire untuk menyerah, khawatir kondisi Claire akan semakin buruk jika pertarungan berlanjut. Claire sendiri sudah sangat kelelahan. Tubuhnya terasa sakit akibat banyaknya serangan yang ia terima, dan beberapa anggota tubuhnya masih terasa nyeri. Dalam benaknya, Claire sempat mempertimbangkan untuk menjatuhkan pedangnya dan mengakui kekalahan. Namun, ia tidak bisa melakukannya. Claire tiba-tiba mendengar suara sorakan yang berbeda dari kerumunan. Ia menoleh ke arah suara itu dan melihat Arisa, sahabatnya, sedang menyemangatinya dengan wajah penuh harap. Gadis berambut ungu itu bersorak dengan suara yang lebih lembut dibandingkan sorakan penonton lain, tetapi bagi Claire, suara Arisa adalah yang paling jelas dan paling kuat terdengar. Sorakan Arisa terus berulang, menyemangati Claire agar tidak menyerah. Kata-kata itu membangkitkan kembali tekad Claire. Ross pun menyadari bahwa Claire sedang menatap ke arah tertentu dan ikut melihat ke arah yang sama. Dengan cepat, Ross menangkap sosok gadis berambut ungu di tengah kerumunan. Ross tidak mengenal gadis itu. Ia hanya menyadari bahwa gadis tersebut terlihat imut, meskipun tampak kurang terurus dan sedikit menyedihkan. Saat itu, Claire tiba-tiba menyebutkan bahwa gadis tersebut adalah sahabatnya, Arisa, dan mengatakan bahwa Arisa sangat mengagumi Ross. Ross terkejut mendengar hal itu. Ia tidak sepenuhnya terkejut memiliki pengagum, tetapi mengetahui bahwa sahabat lawannya mengaguminya terasa canggung. Claire menyadari bahwa Ross tampaknya tidak mengetahui hal tersebut dan menganggapnya wajar, mengingat Ross memiliki banyak pengagum. Meski begitu, nada bicara Claire menunjukkan sedikit ketegangan. Ross kembali mengangkat pedangnya dan bertanya apakah Claire masih ingin melanjutkan pertarungan. Melihat Claire kembali mengambil posisi bertarung, Ross bersiap. Claire menyatakan bahwa ia tidak akan mundur karena sahabatnya sedang menyaksikan. Ia tersenyum lebar saat mengatakan hal itu. Perkataan tersebut membuat Ross tersentuh.
Ia bisa melihat dengan jelas bahwa Claire sangat menghargai persahabatannya dengan Arisa dan bahkan berusaha keras untuk mengesankan gadis tersebut. Rose merasa bahwa ada alasan yang lebih dalam mengapa Claire mendorong dirinya sejauh ini. Selain itu, setelah mengetahui bahwa Arisa mengaguminya, Rose menjadi sangat sadar akan sorakan gadis berambut ungu itu. Meski suaranya lembut, Rose dapat merasakan ketulusan dukungan yang ingin disampaikan Arisa. Hal itu membuat Rose merasa sedikit malu dan juga terdorong untuk bertarung dengan lebih serius, sebagai bentuk penghormatan kepada sahabat lawannya. Keduanya kemudian bersiap untuk serangan terakhir. Claire dan Rose sama-sama mengerahkan kekuatan sihir mereka, membuat seluruh arena terdiam sejenak sebelum sorak-sorai penonton kembali membahana. Mereka berdua berteriak dan melesat maju dengan seluruh kekuatan yang mereka miliki. Tebasan terkuat dan paling indah dari masing-masing pihak dilepaskan. Aura sihir mereka berpadu dalam benturan pedang yang memukau, menciptakan pusaran energi singkat sebelum akhirnya meledak. Asap tebal menutupi seluruh arena. Penonton menahan napas menunggu hasilnya. Ketika asap perlahan menghilang, terlihat dua sosok tergeletak di tengah ring. Asap pun sepenuhnya sirna, dan terungkap bahwa Claire dan Rose sama-sama terbaring tak sadarkan diri. Wasit mengumumkan hasil pertandingan sebagai hasil imbang. Arisa, yang menyaksikan dari bangku penonton, merasa kecewa karena Claire juga terjatuh. Ia merasa Claire seharusnya bisa mengambil langkah berbeda untuk meraih kemenangan. Ia benar-benar berharap Claire bisa menang, tetapi kenyataan menunjukkan bahwa potensi Rose sebagai pahlawan jauh lebih besar, didukung oleh latar belakang dan sumber daya yang ia miliki. Arisa menyadari bahwa ia adalah satu-satunya yang benar-benar menyemangati Claire, sementara Rose didukung oleh banyak penggemar. Ia tidak bisa menyemangati Claire secara terbuka karena sebagian besar anggota fan club Rose berada di sekitarnya. Ia pun berusaha tetap bersorak mengikuti kerumunan agar tidak menimbulkan kecurigaan. Setelah pertandingan berakhir, Arisa merasa tidak ada lagi yang perlu ia lakukan di sana karena orang yang ia dukung telah gugur. Ia merasa frustrasi, seolah merasakan kekecewaan seperti seseorang yang kalah dalam taruhan. Saat ia hendak beranjak, gadis berambut merah muda yang duduk di sampingnya menanyakan apakah ia akan pergi. Arisa menyadari bahwa banyak gadis lain di sekitarnya memperhatikannya. Kebanyakan dari mereka berasal dari berbagai fan club, termasuk fan club yang juga pernah ia ikuti. Arisa akhirnya berpura-pura hanya merasa kaku karena terlalu lama duduk dan mengatakan bahwa ia akan tetap berada di sana. Jawaban itu membuat gadis-gadis di sekitarnya tampak lega, termasuk gadis berambut merah muda tersebut. Arisa menjadi bingung karena tidak mengerti mengapa kehadirannya seolah penting bagi mereka. Namun, karena ia sudah berada di sana, ia memutuskan untuk tetap menonton turnamen dan berharap bisa menemukan sosok protagonis potensial lainnya. Saat pertandingan-pertandingan berikutnya berlangsung, Arisa menilai para peserta tidak terlalu istimewa dan kebanyakan terlihat biasa saja. Namun, ia merasakan semangat aneh dalam setiap serangan mereka. Banyak peserta, baik pria maupun wanita, terus meneriakkan kata-kata tentang seseorang yang ingin mereka lindungi, kagumi, atau ajak berkencan. Nama gadis yang mereka sebut-sebut tidak pernah jelas, tetapi dari cara mereka berbicara, Arisa merasa gadis itu terdengar seperti protagonis dalam manga shoujo. Hal yang lebih mengejutkan lagi, Presiden Fan Club Alexia dan Presiden Fan Club Rose ikut bertanding dan berhasil menyingkirkan lawan-lawan mereka hingga mencapai final. Pertarungan final di antara mereka pun berakhir dengan hasil imbang. Anehnya, gadis-gadis yang duduk di sekitar Arisa justru bersorak dengan gembira, bukannya kecewa. Arisa semakin merasa ada banyak hal yang terasa janggal pada hari itu dan tidak bisa memahami alasan di balik kegembiraan mereka. Seri Barnett baru saja kembali dari ruang penelitian tempat ia meneliti artefak yang diberikan kepadanya. Saat keluar,
ia mendapati ayahnya, Lutheran Barnett, sedang menunggunya sambil bersandar di dinding koridor. Lutheran menyapanya dengan senyum miring dan bertanya apakah ia bersenang-senang. Sherry langsung tersenyum cerah dan dengan antusias menceritakan pengalamannya di turnamen, terutama karena ia bisa duduk berdampingan dengan Arisa sama. Wajahnya menunjukkan kegembiraan yang tulus saat mengenang kejadian tersebut. Pikiran Sherry kemudian kembali pada pertemuan pertamanya dengan Arisa. Saat itu, ia berada di perpustakaan, tenggelam dalam buku-bukunya dan tidak berniat berbincang dengan siapapun. Pada hari itu, Arisa datang mencari buku dan secara tidak sengaja mengira Sherry sebagai staf perpustakaan. Arisa menanyakan lokasi buku-buku yang berkaitan dengan menjadi orang biasa dan cara mendapatkan teman perempuan yang normal. Pertemuan itu terjadi sekitar 1 minggu setelah tahun ajaran dimulai, dan menjadi pertemuan pertama mereka. Sejak saat itu, Sherry mulai tertarik pada Arisa. Ketertarikan kecil itu perlahan berkembang setiap kali ia melihat Arisa kembali ke perpustakaan dan membaca di dekatnya. Gadis berambut ungu itu tampak rapuh dan menyedihkan, serta terlihat takut untuk berbicara dengan orang lain. Namun, cara Arisa membaca buku terasa begitu intens, seolah ia berusaha menyerap seluruh isi buku dengan segenap keberadaannya. Sherry sempat bertanya-tanya dalam hati apakah Arisa begitu putus asa untuk memiliki teman hingga membaca sebanyak itu. Ketertarikannya semakin bertambah ketika suatu hari Arisa yang pemalu dan tertutup itu tiba-tiba memutuskan untuk bergabung dengan sebuah klub. Lebih mengejutkan lagi, klub itu bukan klub biasa, melainkan sebuah fan club. Hal tersebut membuat Sherry merasa terinspirasi. Sherry sendiri selama ini terlalu fokus pada penelitiannya hingga hampir tidak memiliki teman. Meskipun dikenal sebagai siswi perempuan paling unggul secara akademis di akademi, hampir tidak ada yang mendekatinya. Ia sering mengabaikan orang-orang yang mencoba berbicara dengannya atau mengurung diri di kamar untuk memperdalam pemahamannya tentang artefak sihir. Lutheran sering mendorongnya untuk mencari teman. Walau Sherry kerap mengatakan bahwa ia tidak membutuhkan teman, hatinya sebenarnya menyadari bahwa ia membutuhkan seseorang, setidaknya agar ayahnya tidak khawatir. Namun setiap kali ia mencoba, ia selalu merasa takut, kaku, dan tegang. Ia selalu gagal saat berada dalam situasi yang menuntutnya untuk menjalin pertemanan. Itulah sebabnya, ketika Sherry melihat Arisa yang ia kagumi berani melangkah dan bergabung dengan sebuah fan club, ia merasa terdorong untuk ikut berusaha. Berkat Arisa, Sherry menemukan orang-orang yang memiliki pemikiran dan minat yang sama dengannya. Ia terkejut mengetahui bahwa banyak orang lain yang juga menyukai penelitian artefak dan membaca buku. Semua itu bermula karena Arisa. Banyak dari mereka tertarik pada hati Arisa yang pemalu namun berani. Meski tampak gugup berada di tengah keramaian, usaha Arisa untuk tetap ceria dan bersosialisasi membuat orang-orang ingin meneladaninya. Dari situlah lahir Arisa's Appreciation Book Club, sebuah perkumpulan kecil para kutu buku dan gadis-gadis pemalu yang berkumpul untuk mengapresiasi keberanian kecil Arisa Freldil. Lutheran menyatakan kegembiraannya karena Sherry menikmati kegiatannya, lalu mengingatkan bahwa para ksatria dari Crimson Knight Order sempat mencarinya karena tidak mengetahui keberadaannya. Sherry meminta maaf karena lupa memberi tahu mereka. Para ksatria tersebut adalah pengawal yang ditugaskan Iris Midgar untuk melindunginya. Sherry sengaja menyelesaikan sebagian besar penelitiannya lebih awal agar bisa menonton Busin Festival bersama anggota fan clubnya. Lutheran kemudian menanyakan perkembangan penelitiannya. Mendengar itu, Sherry tampak bersemangat dan menjelaskan bahwa penelitiannya hampir selesai dan ia hanya membutuhkan sekitar 1 minggu lagi untuk menguraikan sebagian besar kode rahasia artefak tersebut. Mata Lutheran tampak berbinar mendengarnya, lalu ia mengingatkan Sherry agar tidak memaksakan diri dan tetap beristirahat. Sherry memanggil ayahnya dengan ragu, membuat Lutheran sempat terkejut sebelum tersenyum.
Keduanya kemudian masuk ke dalam ruangan, tanpa Sherry menyadari perubahan halus pada ekspresi Lutheran saat menatapnya. Di tempat lain, dua perwakilan fan club, Phil Airview dan Thea Patty, secara bersamaan memberikan tiket sebagai hadiah kepada Arisa karena telah lama menjadi anggota fan club mereka. Setelah itu, keduanya saling menatap tajam dan mulai bertengkar, bahkan memancarkan aura sihir yang tegang. Masing-masing mengklaim bahwa Arisa adalah anggota berharga dari klub mereka, baik Alexia's Admirers Club maupun Rose Oriana Commemoration Community. Pertengkaran mereka berlanjut, namun tanpa banyak kata, keduanya menyerahkan tiket mereka kepada Arisa. Anggota klub lain di belakang mereka juga saling beradu pandang dengan permusuhan. Arisa menerima tiket-tiket tersebut dan berniat pergi ke Mitsugoshi untuk menikmati fasilitas yang ada. Sebelum pergi, ia mengucapkan terima kasih dengan sopan atas tiket yang diberikan. Setelah ia pergi, ruangan itu mendadak menjadi sunyi, disusul suara jeritan bernada tinggi yang tidak ia sadari. Arisa kemudian tiba di Mitsugoshi Company dan menunjukkan tiketnya untuk memasuki VIP Suite. Tanpa penjelasan panjang, pihak Mitsugoshi mengambil kedua tiketnya dan menggantinya dengan satu tiket emas bertuliskan VVIP Member. Arisa tidak terlalu memedulikan maknanya. Ia pun menghabiskan sisa harinya menikmati berbagai fasilitas di VIP Suite. Karena hari itu hanya setengah hari sekolah, Arisa memiliki banyak waktu untuk bersantai dan menikmati semua keuntungan tersebut.